Pernah nggak sih kamu ngebayangin, udah kerja keras puluhan tahun, tapi pas usia 40-an masih stres mikirin tagihan, cicilan, atau biaya anak sekolah yang makin mahal? Yang lebih parah lagi, kamu nggak punya tabungan, nggak punya investasi, dan bahkan nggak punya dana pensiun. Semua terasa berat, semua terasa telat. Kenyataannya, banyak orang yang akhirnya terjebak hidup susah di usia 40 tahun ke atas bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena mereka melakukan kesalahan keuangan yang sama, yang dimulai dari usia muda. Di video ini aku bakal bahas 7 kesalahan keuangan paling umum yang sering dilakukan sejak usia belasan sampai 30-an. Dan yang paling penting, cara menghindarinya. Kalau kamu bisa hindari kesalahan-kesalahan ini dari sekarang, kemungkinan besar kamu bisa nikmatin masa depan yang jauh lebih tenang secara finansial. Yuk, kita mulai. 1. Gak belajar tentang uang sejak muda. Waktu sekolah kita diajarin matematika, biologi, sejarah, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Padahal keuangan bakal jadi bagian dari hidup kita seumur hidup. Akhirnya apa? Kita tumbuh besar tanpa ngerti konsep dasar kayak budgeting, saving, atau investasi. Uang cuma dipakai buat jajan, ikut-ikutan tren, beli barang yang bikin kelihatan keren. Kalau kamu masih di usia belasan atau awal 20-an, please deh, mulai kenalan sama yang namanya personal finance. Cari tahu gimana cara atur uang bulanan, gimana pentingnya dana darurat, gimana cara mulai investasi walaupun cuma 50.000 per bulan. Semakin cepat kamu belajar, semakin kamu punya kendali atas masa depan kamu sendiri. 2. Gak punya tujuan finansial yang jelas. Coba tanya diri kamu sendiri, uang yang kamu punya itu buat apa? Kalau jawaban kamu cuma, ya buat dipakai aja, itu bahaya. Uang tanpa tujuan itu kayak jalan tanpa peta. Kamu bakal muter-muter aja tanpa sampai kemana-mana. Akhirnya cuma jadi korban gaya hidup dan konsumsi. Mulai sekarang, coba buat tujuan. Mau punya dana darurat 5 bulan pengeluaran? Mau nikah 2 tahun lagi dan butuh 50 juta? Mau traveling ke Eropa 3 tahun lagi? Tulisin, hitung, bikin rencana. Karena uang yang punya arah akan lebih kuat dari sekedar keinginan sesaat. 3. Terlalu nurutin gaya hidup circle kamu. Ini penyakit anak muda zaman sekarang. Fear of missing out. Teman beli HP baru, kamu ikutan. Temen nongkrong di coffee shop fancy, kamu ikut juga. Temen staycation tiap bulan, kamu ngerasa harus juga biar nggak ketinggalan. Padahal kamu nggak tahu, bisa jadi teman kamu pakai kartu kredit atau cicilan buat semua itu. Atau mereka mungkin punya backup dari orang tua. Dan kamu pakai duit hasil nguli sendiri. Jangan biarin hidup kamu dikendalikan oleh standar orang lain. Karena waktu kamu bangkrut, mereka nggak akan ikut bantuin bayar cicilan kamu. 4. Salah kaprah soal utang. Utang itu nggak selalu jelek, tapi utang konsumtif itu jebakan. Bayangin, gaji kamu 5 juta, tapi 2 juta habis buat bayar cicilan HP, motor, dan baju. Belum lagi kartu kredit yang dipakai buat hal-hal impulsif. Kalau kamu belum punya dana darurat dan belum punya tabungan, jangan berani-berani ambil utang. Apalagi kalau cuma buat memenuhi gengsi. Utang yang sehat itu dipakai buat hal-hal yang meningkatkan nilai kamu. Skill, pendidikan, alat kerja produktif, bukan buat flexing. 5. Terlalu percaya satu sumber penghasilan. Di usia 20-an awal, wajar kalau kamu masih punya satu sumber income, misalnya gaji dari kerja kantoran atau freelance. Tapi kalau sampai usia 30-an kamu masih cuma ngandelin satu penghasilan, itu beresiko banget. Zaman sekarang nggak ada yang benar-benar aman. PHK bisa datang kapan aja. Proyek bisa batal kapan aja. Maka dari itu penting banget buat bangun multiple income stream. Nggak harus langsung gede, mulai dari jualan online kecil-kecilan, freelance, bikin konten, atau investasi kecil-kecilan. Yang penting, kamu nggak cuma bergantung sama satu sumber uang. 6. Nunda-nunda mulai investasi. Banyak orang yang nunggu nanti kalau udah punya duit lebih baru mulai investasi. Padahal justru kebalik. Kamu bisa punya duit lebih karena kamu investasi dari sekarang. Investasi itu soal waktu bukan soal nominal. Kalau kamu mulai investasi 500.000 per bulan di usia 22, dibandingkan kamu yang baru mulai 1 juta per bulan di usia 30, hasilnya bisa beda jauh banget di usia 40 nanti.
Mulai aja dulu. Sekarang udah banyak aplikasi investasi yang legal, gampang, dan bisa dimulai dari nominal kecil. Jangan tunggu kaya buat investasi. Investasilah supaya kamu bisa kaya. 7. Nggak siap pensiun sejak awal. Kata siapa mikirin pensiun itu cuma buat orang umur 50-an tahun? Justru sebaliknya. Kalau kamu mau pensiun di usia muda atau hidup nyaman di usia tua, kamu harus mulai mikirin pensiun sejak sekarang. Dana pensiun itu nggak harus berarti berhenti kerja total, tapi setidaknya kamu punya pilihan. Nggak harus kerja keras terus-menerus cuma buat bertahan hidup. Dan untuk punya pilihan itu, kamu butuh dana yang cukup. Yang artinya, kamu harus mulai investasi jangka panjang dari sekarang. Bisa lewat reksadana, saham, atau properti. Kalau kamu mulai usia 25, kamu punya waktu 20-30 tahun buat bangun dana pensiun kamu. Tapi kalau kamu mulai di usia 40, terlambat dan berat. Penutup. Kesalahan keuangan itu kayak benih. Mungkin sekarang belum terasa. Tapi kalau kamu biarin tumbuh, dia bisa jadi pohon besar yang akarnya nyusahin kamu bertahun-tahun ke depan. Tapi sebaliknya, kalau kamu tanam kebiasaan finansial yang sehat dari sekarang, hasilnya juga bisa luar biasa. Kamu bisa punya hidup yang stabil, gak stres mikirin uang, dan bisa bantu orang lain tanpa takut kekurangan. Jadi, kamu mau hidup jadi korban uang atau jadi orang yang bisa ngatur uang? Pilihannya ada di tangan kamu. Sampai ketemu di video The Yellow Side selanjutnya. Jangan lupa pegang kendali atas hidup kamu dan keuangan kamu.